Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, tutorial jahit Paspol Peruli. Untuk video kali ini saya akan berbagi tentang teknik membuat celana anak ya. Jadi ada sedikit penjelasan tentang trik dan tips membuat celana anak ya. Saya akan konsen ke celana anak usia sekitar 7 tahun ke atas. Jadi untuk celana anak sekolah dasar. Langsung saja ukuran yang kita butuhkan ya, langsung, yaitu pinggang, lingkar panggul, lingkar paha, lingkar kaki, panjang celana, dan lingkar pesak. Lingkar pinggang adalah ini ya, lingkar pinggang ini. Lalu panggul adalah bagian ini, yaitu terbesar. Nih, panggulnya misal 74, lingkar pinggang 60 ya. Lalu paha 46, lalu lingkar kaki 30, lalu panjang celana 64 ya, 64. Lalu lingkar pesak ini ya, dari sini ke sini, lingkar pesak 48 ya. Kita punya ukuran ini ya. Lalu karena ini celana anak, yaitu celana sekolah dasar, biasanya untuk pinggang itu pakai karet. Karena memang pertumbuhan anak itu labil ya, tidak stabil, kadang cepat mengembang, kadang juga tidak. Jadi pinggangnya memang pakai karet. Jadi misal ini lingkar pinggang 60 cm ya, lingkar pinggang pas ya. Nanti buat polanya kita buat, kalau misal untuk minimal kita buat 64 cm. Kita buat 64 cm. Lalu nanti akan kita beri karet, misal di bagian samping kanan atau kiri, atau bagian belakang saja. Lebih mudah bagian belakang, yaitu pola celana badan belakang. Kita beri karet, nanti kan menyusut. Nanti jadinya lebih kecil 4 cm. Jadi misal ukuran pasnya 60, nanti jadinya 56. Nah, nanti jadinya ya kalau sudah dijahit. Tapi untuk polanya sendiri jadinya 64. Ini untuk polanya, waktu kita buat pola. Langsung saja kita ke materi. Dan untuk materi kali ini nanti akan banyak coret-coretan ya. Akan banyak coret-coretan, yaitu kesalahan-kesalahan yang sengaja saya buat untuk bahan referensi teman-teman. Membuat pola itu jadi ada gambaran gitu loh. Jadi ada gambaran, oh pola saya seperti ini, jadi harus direvisi. Jadi saya ingin mengajarkan Anda untuk bisa mandiri merevisi pola yang Anda buat. Karena memang ilmu yang saya dapatkan ini adalah ilmu otodidak. Jadi memang akan banyak coretan yang harus direvisi ya, berdasar pengalaman. Jadi langsung saja kita buat garis bantu dulu ya. Kita punya garis bantu di sini. Dari sini ke sini adalah panjang celana dikurangi ban pinggang ya. Harus diingat-ingat ya, dikurangi ban pinggang. Panjang celananya 64. Dikurangi ban pinggang 3 cm jadi 61.
kita sudah punya 2 garis, lalu garis ketiga di sini yaitu tinggi duduk. Tinggi duduk ini bisa kita ukur ya, jadi anak kita suruh duduk lalu kita ukur dari pinggang sampai bawah dasar alas duduknya, atau bisa kita pakai rumus trik ya, trik kira-kira pakai modal lingkar pesak. Lingkar pesaknya 48. Misal lingkar pesak 48 ya, 48. Kita cari angka 48 di meteran, lalu kita balik. Kita ketemu angka 19. 19 ini kita jadikan sentimeter. Ya. Jadi 19 ini kita hitung dari panjang pas atas ya, jadi belum dikurangi ban pinggang. Jadi 19 tadi kalau dikurangi ban pinggang 3 cm, ya hasilnya berarti 16 cm. Tentu ini belum pasti ya, ini baru kira-kira. Nanti masalah tinggi tinggi duduk ini bisa bergeser naik atau bergeser turun. Jadi nanti ke depan akan ada revisi. Jadi memang ini untuk belajar teman-teman agar bisa mandiri merevisi pola yang dibuat. Jadi ini baru kira-kira 16 cm tadi. Lalu kita konsen ke sini, kita buat titik di sini. Yaitu ini apa? Ini adalah paha. Lebar paha, ya, lingkar paha. Kita punya paha 46 cm. Ya, separuhnya berarti paha dibagi 2 sama dengan 23. Ya. 23 adalah separuh paha. Padahal pola celana itu, pola depan pasti lebih kecil dari pola belakang. Ya kan? Maka separuh ini kalau kita membuatnya lebih kecil, kita kurangi. Jadi kita buat selisih ya. Untuk dewasa ya, untuk dewasa pria itu biasa sampai selisih 7 cm. Nah, kalau untuk anak gimana? Masa 7 cm? Kan nggak mungkin. Jadi kita perkecil jadi 4 cm. Jadi kita buat selisih 4 cm. Jadi hasilnya 23 ini kalau 4 cm, berarti ini kita kurangi 2. Ya, 23 kita kurangi 2 sama dengan 21. Ini 21 ini adalah lebar separuh paha untuk pola depan. Jadi kalau untuk pola belakang nanti 23 ditambah 2 jadinya 25. Ya. Jadi ini dulu kita konsen, ini 21. Di sini 21. Lalu 21 ini kita cari tengahnya. Kita cari tengahnya, yaitu kita bagi 2 sama dengan 10,5. Ya. Kita sudah punya 2 titik. Ini kita ukur 10,5. Di sini juga kita buat 10,5. Ya, kita sudah punya titik center tengah. Ini kita garis lurus. Ya. Lalu titik ini kita buat titik lagi. Kalau untuk dewasa biasanya 3. Kalau untuk anak kita buat 2 cm. Ya, 2 cm. Lalu dari sini ke sini kita ukur. Ini ketemu 8,5 ya. Kita buat titik di sini yaitu 8,5 dikurangi 1 cm. 8,5 kurangi 1 cm jadi 7,5. Ya. Apakah titik ini pasti baku? Belum tentu. Jadi nanti bisa kita kembangkan. Nanti akan ada penjelasannya. Ini kita garis lurus. Lalu bagian ini kita garis lengkung. Ya, kita buat kira-kira saja. Ya. Sudah. Lalu kita konsen ke sini. Ini adalah bagian pinggang, ya, pinggang. Yang ini adalah seperempat pinggang. Seperempat pinggang bisa seperempat pinggang atau seperempat pinggang dikurangi berapa? Setengah senti kalau nggak salah. Ya, seperempat pinggang dikurangi setengah senti. Lingkar pinggangnya berapa? Lingkar pinggangnya yang jadi pola kan 64 ya. 64 kita bagi 4 sama dengan ini 32 jadi 16 sama dengan 16 ya. 16 64 dibagi 4 sama dengan 16. Jadi seperempat ini adalah 16 ya. Tapi bisa pakai 16 atau dikurangi setengah senti. Kalau saya kurangi setengah senti. Jadi nanti lebih lebar pola belakang daripada
depan. Jadi yang depan saya buat 15,5, belakang saya buat 16,5. Ya, ini untuk depan, ini untuk belakang, pinggangnya. Saya buat 15,5. Kita punya titik di sini, 15,5. Ya. Lalu kita buat ini kaki. Pola lebar kaki pun ini lebih kecil ya. Pola depan lebih kecil dari belakang. Pergelangan lingkar keliling kakinya 30 cm. 30 cm dibagi 2 sama dengan 15 ya, 15 cm. Karena memang lebih kecil. Yang paha tadi kan selisih 4 cm. Kalau yang kaki selisih 2 cm. Karena selisih 2 cm maka dikurangi 1 cm. Karena ini selisih 4 cm maka dikurangi 2 cm. Mungkin semoga paham. Jadi ini dikurangi 1 cm berarti 15 dikurangi 1, 14 kita cari tengahnya, yaitu 7. Kita 7 taruh di center tengah. Nah, 14 bisa kita tarik. Ini jangan tarik garis lurus ini ya, titik ini kita beri space ya, kita beri space titik ini, lalu pakai ini garis lengkung ya. Nah, biar apa namanya, celananya itu ada seninya ya. Jadi buat lurus pun nggak apa-apa sebenarnya, cuman ya kita buat melengkung agar celana itu ada nilai seninya. Lalu ini juga, ini buat lurus pun nggak apa-apa, cuman ya kita buat lebih ada melengkungnya agar ada nilai seninya sedikit. Nah, ya. Lalu ini titik ini kita ketemukan. Nah, seperti ini. Ini pola depan sudah jadi. Jadi pola depan ini tentu nanti bisa kita masih tetap bisa kita revisi lagi. Lalu buat pola belakang bagaimana? Memang kalau pola celana itu buat depan, ini kita potong, kita beri kampuh ya, kita potong, biasanya kita jiplakan. Cuman kita sebelum kita jiplakan, kita cek dan dicek dulu sinkronnya dengan pola belakang. Caranya gimana? Ya, ini. Caranya gimana untuk membuat pola belakang ini? Ya, jadi untuk video lanjutannya langsung saja klik subscribe dan klik link di deskripsi video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.